Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riri Kumalasari dengan NIM 2101421053. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai teori formalisme Rusia untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sastra. Pada bagian yang pertama, kita akan membahas sejarah teori formalisme Rusia. Formalisme lahir di Rusia sebagai suatu reaksi terhadap aliran positifisme abad ke-19 yang memperhatikan keterangan biografis. Selain sebagai reaksi terhadap aliran positifisme, menurut Ehrlich tahun 1980, kelahiran aliran formalisme juga beriringan dengan berkembangnya kecenderungan penolakan terhadap pendekatan tradisional yang selalu memberikan perhatian terhadap hubungan karya sastra dengan disiplin sejarah, psikologi, dan sosiologi. Selain itu, aliran formalisme Rusia juga didorong oleh adanya kecenderungan pergeseran paradigma dalam ilmu humaniora dari paradigma diakronis ke paradigma sinkronis menurut Holub tahun 2004. Nah, selanjutnya kita akan membahas aliran penting formalisme Rusia. Dalam formalisme, secara garis besar terdapat dua aliran penting. Aliran pertama mengatakan bahwa sastra bukanlah sebuah biografi dan untuk meneliti sastra tidak perlu memperhatikan pandangan hidup orang dan perasaan yang berkembang dalam masyarakat. Aliran ini juga menegaskan bahwa di dalam sastra terdapat unsur defamiliarization, yaitu bahwa bahasa sastra berkemampuan mengungkapkan fakta cerita dengan bahasa yang tidak biasa atau tidak familiar. Artinya, pembaca sastra tidak akan secara otomatis memahami karya sastra yang dibacanya dengan hitam putih. Nah, prinsip umum dalam formalisme aliran pertama adalah komponen penting dalam analisis teks cerita, yaitu motif, fabula, dan subjek. Formalisme aliran pertama ini juga mengatakan bahwa bahasa memiliki dua tanda. Yang pertama yaitu penanda dan yang kedua adalah petanda. Penanda bersifat diakronis atau sintagmatik, sedangkan petanda bersifat sinkronis atau paradigmatik. Perkumpulan Moscow Linguistic Circle dan The Petrograd Society for the Study of Poetic Language atau OPOJAS adalah aliran formalisme pertama yang berpendapat bahwa studi terhadap karya sastra dicukupkan dari sisi intrinsiknya saja, tidak perlu melibatkan aspek ekstrinsiknya. Kemudian formalisme aliran kedua menegaskan bahwa ada keterkaitan evolusi histori sastra dengan pembaca terhadap teks sastra. Nah, aliran ini mengatakan bahwa teks sastra bersifat dinamis dan konstruksi bahasanya merangsang pembaca untuk memberi tanggapan. Aliran kedua ini pula mengatakan dengan tegas bahwa karya sastra tidak bersifat otonom karena di dalamnya terdapat perasaan pengarang dan pikiran masyarakat. Nah, aliran kedua ini dipelopori antara lain oleh Bakhtin, seorang formalis materialis yang menegaskan bahwa penelitian sastra harus melampaui batas-batas formalisme dan mampu menciptakan kosakata-kosakata baru dalam penulisan novel. Nah, karya-karya Bakhtin mengenai linguistik struktural, puisi, dan kritik ideologi menjadi bukti pendobrakannya terhadap asumsi kaum formalis lainnya tentang otonomi karya sastra. Kemudian kita akan membahas konsep dasar formalisme Rusia. Yang pertama adalah defamiliarisasi dan deotomatisasi. Menurut kaum formalis, sifat kesastraan muncul sebagai akibat penyusunan dan pengubahan bahan yang semula bersifat netral. Para pengarang menyulap teks-teks dengan efek mengasingkan dan melepaskannya dari otomatisasi. Nah, proses penyulapan oleh pengarang ini disebut defamiliarisasi, yaitu teknik membuat teks menjadi aneh dan asing. Nah, istilah defamiliarisasi dikemukakan oleh
Shklovsky untuk menyebutkan teknik bercerita dengan gaya bahasa yang menonjol dan menyimpang dari biasanya. Dalam proses penikmatan atau pencerapan pembaca, efek deotomatisasi dirasakan sebagai sesuatu yang aneh dan atau defamiliar. Nah, proses defamiliarisasi itu mengubah tanggapan kita terhadap dunia. Dengan teknik penyingkapan rahasia, pembaca dapat meneliti dan memahami sarana-sarana atau bahasa yang dipergunakan pengarang. Nah, teknik-teknik itu misalnya menunda, menyisipi, memperlambat, memperpanjang, atau mengulur-ngulur suatu kisah sehingga menarik perhatian karena tidak dapat ditanggapi secara otomatis. Kemudian yang kedua adalah teori naratif. Dengan menerima konsep struktur, kaum formalis Rusia memperkenalkan dikotomi baru antara struktur atau yang terorganisasi dengan bahan material atau yang tak terorganisir. Nah, menggantikan dikotomi lama antara bentuk dan isi, jadi struktur sebuah teks sastra mencakup baik aspek formal maupun semantik. Kaum formalis Rusia memberikan perhatian khusus terhadap teori naratif. Nah, untuk kepentingan analisis teks naratif, mereka menekankan perbedaan antara cerita, alur, dan motif. Nah, menurut mereka yang bersungguh-sungguh bersifat kesusastraan adalah alur. Sedangkan cerita hanyalah bahan mentah yang masih membutuhkan pengolahan pengarang. Nah, motif itu sendiri merupakan kesatuan terkecil dalam peristiwa yang diceritakan. Kemudian alur adalah penyusunan artistik motif-motif sebagai akibat penerapan penyulapan terhadap cerita. Alur bukan hanya sekedar susunan peristiwa, melainkan juga sarana yang digunakan pengarang untuk menyela dan menunda penceritaan. Digresi-digresi permainan, tipografis, pemindahan bagian-bagian teks, serta deskripsi-deskripsi yang diperluas merupakan sarana yang ditujukan untuk menarik dan mengaktifkan perhatian pembaca terhadap novel-novel. Nah, cerita itu sendiri hanya merupakan rangkaian kronologis dari peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah analisis motif. Secara sangat umum, motif berarti sebuah unsur yang penuh arti dan yang diulang-ulang di dalam satu atau sejumlah karya. Di dalam satu karya, motif merupakan unsur arti yang paling kecil di dalam cerita. Nah, pengertian motif di sini memperoleh fungsi sintaksis. Bila motif itu dibaca dan direfleksi, maka pembaca melihat motif-motif itu dalam keseluruhan dan dapat menyimpulkan satu motif dasarnya. Bila motif dasar tadi dirumuskan kembali secara metabahasa, maka kita akan menjumpai tema sebuah karya. Misalnya dalam cerita Panji dijumpai tema cinta sejati, mengatasi segala rintangan. Nah, bila berkaitan dengan berbagai karya atau pendekatan historis komparatif, sebuah kesatuan sematis yang selalu muncul dalam karya-karya itu. Misalnya motif pencarian seorang ayah atau kekasih, atau motif Panji yang dijumpai dalam berbagai cerita di Asia Tenggara, atau motif Oedipus dan sebagainya. Nah, Boris Tomaszewski menyebutkan motif sebagai satuan alur terkecil. Ia membedakan motif terikat dengan motif bebas. Nah, pengertian motif terikat itu sendiri adalah motif yang sungguh-sungguh diperlukan oleh cerita, sedangkan motif bebas merupakan aspek yang tidak esensial ditinjau dari sudut pandang cerita. Meskipun demikian, motif bebas justru secara potensial merupakan fokus seni karena memberikan peluang kepada pengarang untuk menyisipkan unsur-unsur atrinsik ke dalam keseluruhan alurnya. Nah, yang keempat sekarang adalah fungsi puitik dan objek estetik. Istilah fungsi itu mengacu pada penempatan suatu karya sastra dalam suatu modul komunikasi yang meliputi relasi antara pengarang, teks, dan pembaca. Nah,
Istilah ini muncul sebagai reaksi terhadap studi sastra formalisme yang terlalu terpaku pada aspek sarana kesusastraan tanpa menempatkannya dalam konteks tertentu. Nah, menurut Jacobson, dalam setiap ungkapan bahasa terdapat sejumlah fungsi, misalnya fungsi referensial, emotif, konatif, dan poetik yang berkaitan dengan beberapa faktor seperti konteks, juru bicara, pengarang, penerima, pembaca, dan isi atau pesan bahasa itu sendiri. Nah, dalam pemakaian bahasa sastra, fungsi puitis paling dominan. Pesan bahasa dimanipulasi secara fonis, grafis, leksikosemantis, sehingga kita menyadari bahwa pesan yang bersangkutan harus dibaca sebagai karya sastra. Jan Mukarovsky, seorang ahli strukturalisme Praha, memperkenalkan istilah objek estetik sebagai lawan dari istilah artefak. Artefak itu adalah karya sastra yang sudah utuh dan tidak berubah. Artefak itu akan menjadi objek estetik bila sudah dihayati dan dinikmati oleh pembaca. Dalam pengalaman pencerapan pembaca, karya sastra juga memiliki arti yang berbeda-beda, tergantung pada harapan pembacanya. Sumbangan penting kaum formalis bagi ilmu sastra adalah secara prinsip mereka mengarahkan perhatian kepada unsur-unsur kesastraan dan fungsi puitik. Sampai sekarang masih banyak dipergunakan istilah teori sastra dan analisis sastra yang berasal dari kaum formalis. Oke, selanjutnya kita akan membahas analisis karya sastra dalam perspektif formalisme Rusia. Nah, di sini kita mengambil novel Ayah karya Andrea Hirata dalam perspektif formalisme Rusia. Nah, kita tahu bahwa teori formalisme Rusia ini menitikberatkan kajian pada alur, yaitu fabula dan sujet. Nah, dalam kekasan unsur-unsur kesusastraan sebuah karya sastra, kejadian-kejadian yang terjadi di kalangan masyarakat Belitung pada tahun 1990-an merupakan fabula dalam novel Ayah. Nah, kemudian fabula ini diolah menjadi sujet yang menarik dan unik. Alur pada novel Ayah itu unik karena beralur mundur dan tidak konvensional. Hal yang menarik lainnya adalah ketika pengarang, yaitu Andrea Hirata, menceritakan kehidupan tokoh-tokohnya. Pengarang juga menuliskan bahwa kisah itu benar-benar terjadi dan makam tokohnya pun benar ada gitu. Hal ini seakan-akan menggabur batas antara fabula dan sujet. Nah, berdasarkan hasil kajian, alur novel Ayah itu memiliki struktur yang lengkap, meliputi paparan, konflik, klimaks, leraian, dan selesaian. Nah, yang banyak diceritakan itu bagian konflik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah paparan. Pada bagian ini diperkenalkan Sabari yang tengah kesepian, sedih, dan merana karena rindu pada Marleni, yaitu kucing mereka, dan Zoro. Hal ini tampak pada bagian pertama yang berjudul Purnama ke-12. Setelah itu, pada bab berikutnya diceritakan tentang Amiru, seorang anak kecil berusia 10 tahun, anak dari Amirza yang sangat menyukai siaran radio. Nah, yang bagian kedua adalah konflik. Konflik dimulai ketika secara kilas balik diceritakan tentang Sabari yang jatuh cinta kepada Marlena. Konflik diceritakan secara berkesinambungan dengan konflik-konflik lainnya. Misalnya, cintanya yang ditolak Marlena dan sebagainya. Konflik dalam kehidupan Sabari tersebut diceritakan secara bergantian dengan konflik dalam kehidupan Zoro. Misalnya tentang radio ayahnya yang terpaksa digadaikan karena membutuhkan biaya pengobatan ibunya dan bagaimana ia berusaha dengan segala cara untuk menebus benda tersebut. Oke, bagian selanjutnya adalah klimaks. Nah, ketika sebuah konflik tidak dapat diperumit lagi, klimaks harus dimunculkan. Nah,
Klimaks dalam cerita ini muncul ketika Sabari berharap-harap cemas menanti kedatangan Zoro di pelabuhan, sementara kapal yang ditunggu tidak kunjung datang. Keadaan semakin menyedihkan karena satu persatu orang mulai pulang. Juru antar mendengar obrolan yang terlontar dari mereka bahwa kapal itu tak akan datang. Dengan hampa ditatapnya orang-orang yang berjalan meninggalkan dermaga. Namun tiba-tiba ia terkejut mendengar siren kapal. Orang-orang yang beranjak pulang dari dermaga, juru antar melihat Sabari berdiri tegang, tubuhnya tegak, seperti tentara bersiap. Dada Sabari berdegup melihat sebuah kapal yang berbelok di semenanjung sana. Ia terpana sehingga tak menyadari kapal itu memasuki pelabuhan yang tak tahu-tahu sudah dekat sekalinya dengannya. Dia telah menunggu semua ini terjadi selama 8 tahun, dan ketika semuanya benar-benar terjadi di depannya, tubuhnya gemetar. Ini dikutip dari novel Andrea Hirata tahun 2015 halaman 380 sampai 381. Bagian selanjutnya adalah Lerayan. Lerayan pada cerita ini mengisahkan tentang kehidupan Sabari dan Zoro setelah mereka bertemu. Nah, dalam bagian ini dikisahkan pula bahwa mereka berdua hidup bahagia dan saling menyayangi. Bagian selanjutnya adalah Selesaian. Bagian Selesaian menceritakan kehidupan tokoh Sabari dan Marlena di akhir hayat mereka. Selain itu juga menceritakan kehidupan Ukun dan Tamat. Itu adalah kedua sahabat Sabari yang gigih mencari Zoro dan Marlena. Tentang John Pijarelli, adik-adik tiri Amiru, bahkan tentang orang Australia yang menemukan surat Sabari, juga diceritakan pada bagian terakhir novel ini. Nah, menariknya, meskipun selama hidupnya Marlena menolak cinta Sabari, ketika meninggal Marlena meminta Amiru untuk memakamkannya di samping makam Sabari dan menuliskan kata-kata purnama ke-12 di batu nisannya. Lena tetap berumah tangga dengan Amirza dan tinggal di Dabo hingga tutup usia akhir 2014. Sebelum meninggal, dalam sakitnya Lena berpesan untuk dimakamkan di Belatik, dekat makam Sabari, katanya pada Amiru. Kalau tak dapat di sampingnya tak apa-apa, tapi di dekatnya. Amiru cenderung dalam kesedihan, mungkin terinspirasi oleh puisi di makam Sabari. Sambil tersenyum malu, Lena meminta Amiru menulis sesuatu juga di pusaranya. Tulisan apa, Ibunda? Di bawah namaku tulislah purnama ke-12. Kutip dari novel Ayah karya Andrea Hirata tahun 2015 halaman 396. Nah, berdasarkan hasil analisis tadi, dapat disimpulkan secara keseluruhan alur novel ini bagus dan menarik. Namun, ada beberapa bagian alur yang terkesan dipaksakan dan tidak ada terkait dengan cerita. Dalam novel Ayah, Andrea Hirata juga menggunakan ungkapan-ungkapan yang khas. Nah, karena berlatar di Belitung, Sumatera yang kental dengan budaya Melayu, kalimat-kalimat yang bernuansa Melayu sangat mendukung penceritaan dalam novel tersebut. Nah, dalam novel ini ciri kebahasaan yang paling dominan adalah penggunaan majaz seperti metafora, personifikasi, perumpamaan, dan hiperbola. Beberapa diksi yang kurang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia juga dimunculkan oleh pengarang, yaitu Andrea Hirata. Nah, meskipun demikian, pilihan kata ini justru menambah kekuatan dan keindahan bahasa dalam novel ini. Frasa-frasa seperti spiritualitas lari, mengumpulkan seluruh tenaga dari alam semesta dan berkata dari dalam perutnya, sekongkol-sekongkolnya Syarif bersabda, Nundi muara sungai lengang, Manikam Marlena tutup buku, atau untuk menggantikan kata bercerai. Jambalaya asrama, seenak jambulnya. Nah, itu merupakan pilihan kata yang tidak biasa ditemukan di novel-novel lain.
Nah, selain itu, pengarang juga menggunakan paparan yang sangat panjang untuk menggambarkan hal-hal yang sederhana dan sebenarnya dapat dilukiskan dalam satu kalimat saja. Nah, kemudian dalam novel ini banyak majas, ungkapan, dan peribahasa juga digunakan oleh si pengarang. Kalau majas yang paling sering bermunculan adalah personifikasi. Kalimat malam senyap, tak ada suara kecuali bunyi kafilah-kafilah angin berembus dari selatan, menampar-nampar atap rumbia, menelisik daun delima, menjatuhkan buah kenari, menepis permukaan danau meranti, menyapu padang, lalu terlontar, jatuh jauh ke utara. Ini dari halaman 1 itu merupakan salah satu contoh majas personifikasi. Nah, selain itu kalimat sebatang pohon delima di pojok kanan perkarangan ikut-ikutan kesepian. Nah, mereka termasuk pohon delima itu rindu kepada Marlena, Marleni, dan terutama Zoro. Halaman 2. Dan awan takjub melihat seorang lelaki yang mencintai perempuan di seberang meja itu lebih dari apapun di dunia ini. Sedangkan perempuan itu membenci lelaki itu lebih dari apapun di dunia ini dan mereka akan segera menikah. Itu dikutip dari halaman 170. Itu juga merupakan majas personifikasi. Kenapa termasuk majas personifikasi? Karena di dalamnya terdapat gambaran benda-benda yang bukan manusia tetapi berbuat seperti manusia. Tadi angin menampar atap rumbia, menyapu padang, pohon kesepian dan rindu, serta awan yang merasa takjub. Kemudian selain personifikasi, dalam novel tersebut juga terdapat majas metafora, yaitu membandingkan dua hal secara langsung tetapi dalam bentuk yang singkat. Nah, metafora seringkali berupa frasa. Kalau di dalam novel ini, frasa purnama ke-12 yang digunakan oleh Sabari untuk menyebut Marlena merupakan contoh majas metafora. Nah, artinya Marlena dianggap secantik bulan purnama pada tanggal 12 karena pada saat itu bulan sangat tampak cantik tetapi belum bersinar secara sempurna. Kemudian selain itu ada majas hiperbola yang juga banyak kita temui dalam novel ini. Kalimat setiap kota yang pernah dia tinggal telah memberinya kesan tersendiri. Ingin Zoro menulis 1000 puisi tentang Batanghari, Siak, Rengat, Bengkalis, Pariaman, Indragiri Hulu, dan Bagan si Api-api. Dikutip dari halaman 274. Itu merupakan majas hiperbola karena melebih-lebihkan jumlah puisi yang akan ditulis oleh Zoro. Nah, kalimat kejayaan itu tiba begitu cepat, lalu lenyap sekedip mata. Nah, itu juga merupakan majas hiperbola karena frasa lenyap sekedip mata terkesan berlebihan. Nah, majas perumpamaan yang membandingkan dua hal secara eksplisit dengan kata pembanding seperti umpama, ibarat, dan laksana juga banyak kita temui dalam novel ini. Contoh kalimat pertama ini, di sela pekerjaannya menggulung dinamo, dibukanya kampus dan ditemukannya kata-kata baru bagaikan jendela yang terbuka. Lalu di dalam jendela itu ada jendela lagi, halaman 297. Kemudian pada kalimat kedua, mereka adalah ibu dan anak tetapi sering kawan dekat. Ini dikutip pada halaman 269. Kemudian kalimat ketiga, bersama angin yang tenang, ombak terlempar ke pesisir dalam bentuk gulungan-gulungan kecil. Semakin lama, semakin pelan, semakin lemah. Laksana armada yang lelah bertempur di samudra kalah lalu pulang. Dikutip pada halaman 135. Itu tadi merupakan contoh-contoh majas perumpamaan yang terdapat dalam novel Ayah. Kata-kata pembanding yang digunakan dalam kalimat-kalimat tersebut adalah bagaikan, lasana. Nah, pemilihan kata pembanding tersebut selain majas, dalam novel Ayah juga terdapat ungkapan dan peribahasa. Peribahasa merupakan sekelompok kata atau kalimat yang
tetap susunannya dan menghiaskan maksud tertentu. Beda ungkapan dan perumpamaan termasuk dalam peribahasa. Contoh peribahasa dalam novel ini ialah kalimat lantas Marconi bilang bahwa kesabarannya sudah habis karena Lena suka meraukan abu ke mukanya. Nah, satu ungkapan betapa malunya orang Melayu itu dikutip pada halaman 235. Dalam kalimat tersebut terdapat ungkapan meraukan abu ke muka yang artinya menimbulkan rasa malu terhadap orang lain. Nah, itu dia materi mengenai teori formalisme Rusia dari sejarah, kemudian konsep dasar, dan contoh analisisnya. Sekian presentasi dari saya. Saya kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.